Nama saya yaitu Yunika Sinaga, ahli media kebidanan, jabatan Lilian Pelaksana, asal instansi UPT Puskesmas Palilitan, Kabupaten Bumbang, Hasundutan. Angkatan di Latsar CPNS yaitu angkatan ke-21 di kelompok 4. Kita akan memulai pembahasan materi yaitu tentang pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Yang kedua, kepentingan yang didapat pemerintah diantaranya adalah efisiensi, biaya, dan waktu. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan produktivitas pekerja dan pengguna layanan. Pelayanan publik digital juga menjadi media promosi bagi pemerintah, terutama untuk sosialisasi kinerja dan program pemerintah. Ya, kita masuk ke pembahasan pra-analisis. Yang pertama adalah pendataan atau pendaftaran pasien masih dilakukan secara manual. Nah, jika pendataan atau pendaftaran pasien masih dilakukan secara manual, maka itu memiliki banyak sekali keterbatasan. Salah satunya adalah data-data pasien ini yang dikumpulkan dalam satu format, itu yang kami sebut sebagai status rekam medik pasien, itu bisa saja hilang jika tidak disimpan dengan baik dan benar. Itu yang mengakibatkan tidak efektifnya pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien, karena jika status rekam medik pasien itu hilang, maka saat dia berkunjung kembali, dokter tidak bisa melihat riwayat penyakit yang diderita pasien tersebut, sehingga pasien tidak bisa menerima pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Nah, yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, di sini puskesmas sebagai tempat fasilitas kesehatan pertama yang lebih dekat kepada masyarakat, maka memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat. Karena puskesmas itu sebagai sarana yang lebih dekat untuk menyampaikan informasi terkait tentang kesehatan, lingkungan, juga tentang informasi-informasi contohnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Nah, itu SDM yang ada di puskesmas harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, pencatatan atau pendataan stok obat di apotek masih dilakukan secara manual. Nah, ini menjadi kendalanya adalah jika pencatatan dan pendataan stok obat di apotek masih dilakukan secara manual, maka tidak akan efektif, karena SDM yang dimiliki oleh puskesmas itu terbatas. Sementara obat itu banyak yang harus didata, stoknya berapa, apa yang harus dibutuhkan, dan expirednya, sehingga di puskesmas sering sekali terjadi stok obat itu kebanyakan expired karena mendatanya harus satu persatu. Nah, itu yang membuat tidak efektifnya pelayanan kefarmasian di puskesmas. Menganalisis isu atau pra-analisis isu, maka kita masuk ke menapis isu dengan USG. Nah, USG itu yaitu U, urgensi, S, seriously, dan G-nya adalah growth. Nah, isu ini diberikan nilai untuk melihat isu manakah yang paling urgent, yang harus segera ditindaklanjut. Nah, yang pertama, isu pendataan atau pendaftaran pasien masih dilakukan secara manual.
Nah, U-nya 4, S-nya 5, G-nya 3, totalnya 12. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. U-nya 3, S-nya 3, G-nya 2, totalnya 8. Yang ketiga, pencatatan dan pendataan stok obat di bagian farmasi masih menggunakan cara manual. U-nya 2, S-nya 4, G-nya 3, totalnya yaitu 9. Maka yang menjadi di peringkat 1 yaitu isu pendataan atau pendaftaran pasien masih dilakukan secara yang menjadi isu dalam pembahasan yang harus ditindaklanjut secara cepat yaitu pendataan dan pendaftaran pasien masih dilakukan secara manual. Nah, ini mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan yang cepat dan tepat karena harus mendata ulang pasien. Setiap kali dia berkunjung maka harus didata. Setiap kali dia berkunjung harus didata ulang kembali. Nah, yang kedua, pengobatan menjadi tidak maksimal karena data-data yang telah terkumpul lebih dahulu itu bisa saja hilang. Sehingga mengakibatkan pengobatannya itu tidak dapat berkesinambungan sehingga tidak efektif. Contohnya, di kunjungan sebelumnya dia dengan dokter A. Nah, di kunjungan selanjutnya bisa saja dia dengan dokter C B. Nah, dengan tidak adanya catatan kunjungan yang dahulu, maka dokter B akan mendata ulang dan akan tidak bisa melanjutkan pengobatan yang telah diberikan oleh dokter A. Maka pengobatannya akan berjalan di tempat, di situ saja. Nah, ini diakibatkan oleh yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya fasilitas yang memadai untuk dilakukan pendataan secara digital. Yang kedua, diakibatkan oleh skill. Mungkin saja SDM-nya tidak produktif atau tidak memadai, karena di puskesmas itu sering sekali terjadi sumber daya SDM-nya itu tidak melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, sering sekali terjadi seperti saya adalah seorang ahli media kebidanan, sering sekali ditempatkan ke bagian pelayanan primary care atau PCare. Nah, sementara seharusnya itu dikerjakan oleh yang lebih paham ke IT, mungkin saja ke teknik informatika. Nah, disitulah keterbatasan SDM sehingga tidak produktif dalam melakukan pendaftaran atau pendataan pasien secara digital. Nah, selanjutnya itu adalah faktor lingkungan. Nah, bisa saja ini dikarenakan masih terbiasanya dengan cara yang manual, tidak mau belajar ke cara yang lebih efektif, cara yang lebih dapat memberikan kemudahan sebenarnya. Nah, selanjutnya itu adalah faktor sistem. Nah, di sini mungkin saja itu dipengaruhi karena tidak cukupnya anggaran dana. Nah, karena kita bekerja di instansi pemerintahan, maka semuanya itu kan tergantung anggaran dana. Jika memang anggaran dana belum memadai untuk melengkapi fasilitas untuk melakukan pendataan pasien secara digital, maka kita harus memaksimalkan itu dengan pendataan manual. Maka SDM-nya dituntut untuk lebih teliti, untuk lebih berintegritas, lebih berkualitas, agar tetap menjaga kualitas pekerjaan, profesionalisme
agar tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Nah, selanjutnya yang menjadi pembahasan adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Nah, di sini kita akan membahas rekomendasi alternatif penyelesaian isu tersebut, yaitu yang pertama, merekrut SDM yang sesuai dengan tupoksinya. Nah, jika ditempatkan untuk pendaftaran pelayanan, maka rekrutlah yang untuk merekrut tenaga rekam medis, karena rekam medis ini itu dikhususkan untuk bagian pendaftaran, pendataan pasien. Nah, yang kedua, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Nah, ini tadi, jika fasilitasnya belum tersedia, maka koordinasikanlah kepada dinas kesehatan mungkin agar mengadakan anggaran. Jika anggaran sudah tersedia, maka akan diadakan untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, memfasilitasi SDM untuk mengikuti pelatihan dan pengaplikasian sistem pelayanan era digital. Nah, jika SDM sudah tersedia, fasilitasnya juga sudah lengkap, maka fasilitasilah SDM untuk mengikuti pelatihan bagaimana cara pengaplikasian sistem pelayanan digital yang baik dan benar. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.